Oke guys, di video kali ini gue pengen ngajarin kalian cara memakai Facebook Marketplace dengan baik gitu. Dengan kita bisa dapat barang-barang murah dari Facebook Marketplace. Ya, langsung aja. Ya, pertama kita buka Facebook Marketplace ya. Di sini kan banyak banget barang, baik itu yang lokal atau di daerah-daerah lain di Indonesia ini ya. Nah, tentu kita pengen dapat barang murah kan. Ya, selain marketplace seperti Shopee, Tokopedia, ada namanya Facebook Marketplace. Nah, di sini kita bisa dapat barang-barang kebanyakan itu yang bekas ya, bekas tapi berkualitas. Nah, kalau di Shopee kan susah banget nyari barang bekas. Kalau di Tokopedia itu ada filternya, cuman kayak udah jelek gitu, kayak udah susah masukin barang bekas tuh ke si Tokopedia karena ada merge sama si TikTok Shop ya. Nah, di sini gue pengen ngajarin kalian beli barang di Facebook Marketplace. Ini tampilan Facebook Marketplace kalau di PC ya. Tapi sebetulnya sama-sama aja ya kalau mau dibuka di HP juga gitu. Nah, ini banyak banget barang ya. Kita tentunya pengen cari barang spesifik gitu. Bisa mungkin kita cari PS3. Kita langsung aja gunain fitur search ini. PS3. Nah, kita langsung kelihatan ya semua PS3 di Facebook Marketplace. Tentunya kita bisa atur-atur lagi gitu sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, pertama untuk filter lokasinya gua pakai radius 10 km. Jadi barang-barang PS3 di radius 10 km itu bakal grab gitu dari lokasi gua. Terus selain dari radius, kita juga bisa pakai harga minimum dan maksimum. Cuman orang-orang Facebook tuh biasa males buat masukin harga ya. Jadi kadang kayak ada yang free, sebetulnya itu dijual, cuman bilangnya free. Atau barang tuh misal 900.000, tapi ternyata ditulisnya cuman 900 aja gitu. Jadi kan nggak kena gitu si yang 900 aja itu. Jadi yang price itu nggak terlalu membantu banget. Walaupun ya bisa dapat barang yang sesuai price-nya gitu, cuman jadi kecil gitu, mengerucut gitu jumlahnya gitu. Terus ada kondisinya itu baru atau bekas gitu. Biasa ini tuh kita buat nyari barang bekas kalau di Facebook Marketplace ya. Tapi kita dimin aja dulu untuk filter-filter tadi, dan ini juga kita bisa dapat kayak kapan si listnya itu atau produknya itu masuk di Facebook Marketplace. Ini ada 24 jam, 7 hari yang lalu, 30 hari yang lalu. Terus tentunya kita untuk availability kita pakai yang availability ya, karena kalau sold kan ya nggak bisa dibeli dong gitu. Nah, ini juga ada kategori-kategori dari barang-barang yang bisa kita dapat ya, begitu. Cuman yang paling bawah nih, ini nggak guna karena biasanya orang-orang Indo tuh nggak pakai fitur ini, begitu. Nah, kita bisa lihat sekarang ya di PS3 tuh ada banyak banget ya yang jual, ada yang jual murah nih, jual yang 900.000 aja nih ada 900.000. Rata-rata masih juta ke atas ya. Cuman jujur aku nemu yang ya 800.000, ada 900.000 yang kayak gini gitu. Ini justru murah gitu, kalian bisa beli gitu. Nah, misal kita lihat ya, ini just listed ya. Nah, ini kita bisa lihat deskripsinya gitu, ada kelengkapan perkabelan minusnya overheat. Nah, selain dari deskripsi ini, tentunya kita bisa tanya-tanyain gitu orangnya gitu. Kita tinggal klik message aja pakai Facebook Messenger. Kita langsung ketik pertanyaan yang kita mau ya. Nanti dapat ke si sellernya. Misal ada minus yang lain nggak, atau lokasinya di mana, karena biasanya lokasi Facebook di sini tuh kurang akurat ya. Yang ini kurang akurat, makanya kita harus tanya lagi gitu. Kadang dari ujung ke ujung gitu dari lokasi titik ini gitu. Makanya nah, ini kondisinya katanya masih aman lah, nggak terlalu heavy gitu atau berat pakaiannya. Jadi bisa dicolek si orangnya ini. Ini murah menurutku ya, murah. Dan tentunya
Karena kan kita ber apa? Karena kan kita ngobrol, berdiskusi, berbincang sama orang, pastinya kita bisa masukin negosiasi gitu. Kita bisa nego. Mau mau negonya sadis, negonya biasa aja. Ya tergantung kesepakatan ya dari jual beli itu gitu. Kalau orang yang mau, setuju, gas aja gitu. Kita langsung datengin orangnya. Gitu. Ya, gue sendiri pernah nego yang cukup lumayan ya. Cukup ya, bisa ada yang mungkin kategori sadis atau yang kategori sedang-sedang. Kadang yang sadis tuh gue dulu pernah di ACC ya. Tiba, oh boleh gas aja gitu. Ya, gitu. Misal nih kita kerucutin lagi ya lokasinya. Lokasi misalnya dari segini ke 5 kilometer aja atau 2 kilometer deh. Paling deket banget ya. Search. Nah, tuh kan. Ini dikit banget PS3-nya karena kita filternya 2 kilometer, which is kayak kecil banget gitu. Ini malah jadi masukin barang-barang yang tidak berhubungan ya dengan PS3 ya. Ada mobil, ada macem-macem, tapi ini deket banget gitu karena 2 kilometer aja. Tinggal gas ketemu nego gitu. Kita balikin lagi ke 10 kilometer ya. Nah, ini ada banyak barang ya. Ini aku bisa list aja yang kayak murah, yang mahal gitu. Nah, ini murah. Ini kemurahan banget, tapi kita lihat dulu, ini kondisinya gimana. Nah, ini kondisinya itu harus ganti RXP. Ini sama kayak PS3 di rumahku ya. Jadi emang ada minus kayak harus dibenerin dulu itunya. Jadi kayak jelek lah, nggak bisa dinyalain gitu. Nah, terus apa lagi nih yang murah nih? Ini bisa jadi murah ya. Oh, ini Harting tuh biasa kayak paling tinggi ngebit atau masukin harga gitu. Misal, 1,1 deh, langsung di ACC lah. Nah, itu gede. Oke. Nah, ini murah nih, murah. Ini contoh aja kita liatin yang murah-murah ya. Tuh, ini pokoknya harus benar-benar liatin kondisinya ya di deskripsi, dan juga kita harus nanya-nanya lagi. Kayak mau videoin, biasanya kalau gue beli konsol itu gue minta videoin saat booting si konsolnya atau lagi nyala gitu sampai main gamenya gitu. Jadi harus benar-benar kita tanyain aja sepuasnya gitu si sellernya. Bilang kalau kita serius, kalau ini barangnya aman, kalau ini barangnya sesuai dengan kriteria kita gitu. Nah, ini masih lumayan ya. Cuman gak ada kabel cas PS3. Jadi ada kardus. Tapi kalau tidak ada kabel cas, ya kita harus mau gak mau bawa sendiri ya. Karena nggak bisa dites kan ya. Nah, penting ini ya. Penting untuk barang-barang yang bisa terbilang mahal. Misal 500.000 ke atas atau 1 juta lah. Ya tergantung masing-masing ya, kayak mahal tuh yang kayak gimana sih gitu harganya. Tapi ya intinya kalau yang mahal-mahal itu kalian harus COD supaya aman. Jadi kalian COD, kalian ketemu orangnya, kalian tes langsung di sana. Karena kalau nggak gitu bahayanya ternyata ini orang nipu gitu. Ini orang nipu, nggak COD, terus direct. Nah, ini kalau direct transfer aja gitu ke nomor rekening itu jangan mau langsung direct. Itu persentase kena tipunya sangat tinggi. Gua pernah ketipu dengan transaksi direct. Khusus untuk transaksi direct ini kita harus nanya ke grup berkaitan. Jadi misal grup PlayStation Indonesia, pecinta PlayStation Indonesia. Nah, kita langsung kan, ini orang kita ngepost di grupnya, kita kabarin terus, ini orang tuh ternyata minta direct gitu, ini orang minta kita begini aja. Misal nih ya, ternyata ada orang yang minta transaksi direct gitu.
Kenapa? Karena katanya di alasannya, oh COD, tapi COD jauh banget gitu. Kita mager. Sama dia itu katanya masih kudet dengan masukin produk ke Tokopedia atau Toco atau Shopee dan sebagainya. Makanya dia mau direct aja. Kita jangan langsung ACC, jangan langsung transfer. Itu bahaya banget. Kita harus tanya ke grup berkaitan. Misalnya ini tuh jualan PlayStation gitu, PlayStation atau PS3. Yaudah kita cari grup pecinta PlayStation Indonesia misal. Terus kita ngepost gitu. Kita nanyain kredibilitas nih orang yang jualan gitu. Ini orang bener gak itu? Makanya kita langsung nanya, Gan mau nanya dong. Ya kita ini post ya. Gan mau nanya dong. Ini orang kredibel nggak kalau misalnya direct gitu. Ini orang reputasinya bagus gak gitu kan. Nah, langsung post kan. Ya udah tunggu sampai direspon. Kalau misalnya ini seller belum ada reputasinya sama sekali, jangan sampai kalian direct. Itu bahaya. Paling itu ya sentilan direct tadi. Oke, balik lagi ya. Jadi intinya di Facebook Marketplace itu banyak banget barang-barang murah. Nah, tadi kita udah ngomongin filter search, filternya. Terus ini ada, kita juga bisa kategori-kategori ya, misal kategori jualan mobil, ini ada banyak banget gitu. Mobil juga suka ada penipuan kayak musang ya. Nah ini ada mobil, ada baju bekas, barang bekas. Kayaknya gue mau beli jeans bekas ya nanti ya. Tinggal cari aja, tinggal kita tentuin aja si radiusnya juga. Lu mau COD seberapa jauh gitu kan, yang masih ditolerir. Terus ada hobi ya, macam-macam ya. Nah ini ada tips ya. Kalau mau bantu orang lain dengan perekonomiannya. Misal ya kita nggak kepikiran mau beli barang apa gitu, cuman mau nyari-nyari doang kan, kayak explore gitu kan. Langsung aja di search ini, fitur search kita masukin jual BU. BU tuh biasa butuh uang. Jadi dia tuh lagi butuh uang secepatnya gitu, makanya kayak jual barangnya tuh akhirnya diturunin murah banget karena biar cair cepet gitu intinya. Ini akhirnya banyak banget kan, banyak banget barang murah gitu. Kipas 50.000 masih nyala tuh kan, ini murah banget. Tapi kecil sih ya, tapi murah ya. Tapi yang ada jualan yang emang dimurahin banget, ada murah aja, ada sesuai harga biasa. Tapi intinya kan dengan kita search jual BU ini, kita nyari yang lebih murah gitu, jauh murah gitu. Ini ada banyak banget ya. Ada gitar, ada mobil, ada handphone. Pokoknya Facebook Marketplace tuh canggih banget, serius. Kalau dipakai dengan benar, ini powerful ya, karena kalian juga bisa jual beli dengan si Facebook Marketplace ini. Sama Facebook Marketplace ini biasa dipakai sama tukang-tukang servis elektronik untuk jadi barang bekas yang bisa dibenerin gitu, masih bisa dibenerin dan akhirnya bisa dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Itu hal yang lumrah lah. Jadi kurang lebih begitu ya Facebook Marketplace gitu. Kalian bisa jual beli, nego dan sebagainya. Tapi karena ini Facebook Marketplace itu nggak ada pihak ketiga ya, kayak Tokopedia gitu. Kalau misalnya kita beli di Tokopedia, kita beli barangnya, itu langsung CO aja kan, CO terus nunggu barangnya datang gitu. Ketika barangnya datang, ternyata tidak sesuai dengan deskripsi, kita bisa balikin lagi. Kita bisa langsung balikin lagi. Nah ini, Facebook Marketplace, ini nggak ada pihak ketiganya. Jadi kayak langsung direct antara si penjual dan pembeli. Makanya nggak ada yang memberi jaminan kalau barang yang dikasih ini sesuai deskripsi. Makanya benar-benar harus ngecek seluruh barangnya gitu. Nah, Facebook Marketplace ini benar-benar nomor satunya tuh COD. COD ketemu, terus ngecek langsung seluruh kondisi barangnya. Nah, kalau misalnya nggak bisa ketemu, kalian
ya harus nanya banyak-banyaknya, di videoin dan sebagainya. Terus kita ajak dia, si sellernya, buat pakai Tokopedia atau Shopee atau toko. Nah, kalau misalnya nggak suka admin gitu, suruh aja pakai toko gitu. Karena kalau nggak gitu, kita nggak dapet pihak ketiga gitu buat ngejaga kalau barang ini aman gitu. Jadi supaya amanin itu kita ajak si sellernya itu buat pakai jasa pihak ketiga gitu. Tapi ada juga alternatif lain, yaitu Rekber. Kalau Rekber itu sama orang biasa gitu, sama orang biasa yang emang terpercaya karena sering ngerekberin gitu. Jadi itu tuh kayak dia tuh ngejaga si uangnya, ketika ditransfer uangnya, dijaga uangnya. Terus si bayarnya itu ngecek dulu nih barangnya dan sebagainya. Dan kalau misalnya barangnya sesuai, nanti si uang yang disimpan di Rekbernya itu bisa ditransfer ke pembelinya gitu. Jadi kayak sama kayak marketplace, tapi ini sama orang biasa gitu. Emang biasanya followersnya banyak banget. Cuman Rekber juga itu ada yang nipu ya. Jadi menurut gua tetap nomor satu tuh kalau misalnya nggak bisa ketemu itu ke e-commerce, Kalau misalnya nggak suka admin, ajak aja ke toko gitu. Toco namanya, toco.id. Ya paling itu tutorial gue hari ini. Semoga bisa membantu kalian beli-beli di Facebook Marketplace. Nantinya gue bakal nge-share gimana cara jualan di Facebook Marketplace ya.